Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya di kesempatan sore hari ini di hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Tentunya kita berjumpa kembali di salah satu program yang tentunya tidak asing ya di kegiatan podcast Radio BKL FM. Dan tentunya kami akan kedatangan tamu spesial yang tentunya akan menemani kita semua sambil sharing-sharing tentang dunia kreativitas, dunia kerja, dan juga dunia pendidikan. Tentunya bersama kami hadir narasumber yang akan menyapa Anda. Tentunya siapakah beliau, nanti beliau yang akan memperkenalkan diri tentunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentunya tidak asing, pasti sebagian orang sudah tahu siapa beliau ini. Siap, siap. Mungkin langsung saja memperkenalkan diri Pak narasumber kita. Silakan Pak narasumber. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuddin dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Nolen Training Center. Saya selaku Direktur Operasional dari LKP Nolen Training Center akan berbagi informasi kepada masyarakat tentang dunia kursus dan dunia pendidikan. Baik, itu ya perkenalan singkat dari Pak Zain ya. Biasa beliau dipanggil dengan Pak Zain. Nah, tentunya apa yang akan menjadi topik pembicaraan kita ini tentu beliau akan mengupas habis. Ya, walaupun mungkin kita dalam suasana sedang berpuasa tentunya, tapi bukan menjadi sebuah halangan kita untuk sharing ilmu tentunya. Baik, eh, Pak Zain, tentunya kita ingin mengetahui, tentunya Nolan ini bukan brand yang kemarin-kemarin tentunya. Siap, Bisa siap. dikatakan sudah lebih dari 10 tahun Ya, beroperasi. Tentunya bagaimana mengedukasi anak didik kita, kemudian memfasilitasi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tentunya tidak segampang itu juga untuk ya, mendapatkan pekerjaan. Tentunya ada bakat-bakat tertentu yang mungkin nanti Nolan sendiri akan mengupas sejauh mana ya. apa namanya Nolan ini. Silakan Pak Zen. Siap. Terima kasih Mas Dedi. Jadi Nolen ini berdiri sejak 2003, tetapi Oh eh, tidak aktif selama beberapa tahun dan iya, diaktifkan kembali tahun 2010 dengan program baru eh, di bidang otomotif, ya, otomotif sepeda motor dan mobil. Tahun 2010 dulu kami eh, membina masyarakat, ya, iya, di pedesaan kerjasama dengan PMPN Mandiri. Dulu ada program PMPN Mandiri hmm, melatih masyarakat di bidang keterampilan otomotif, baik perbengkelannya maupun mengemudi. Nah, sejak 2010 itu Nolen kami bangkitkan kembali dengan program reguler. iya, Alhamdulillah tahun 2011 kami membuat program namanya program profesi teknik 1 tahun. Itu yang menghasilkan lulusan itu yang siap bekerja. Dan iya, bukan hanya dia menjadi tenaga kerja, tetapi dia juga membuka usaha perbengkelan. Seperti itu. Jadi sejak 2011 itu sampai sekarang, Alhamdulillah, lulusan kami di Nolan Training Center itu ya sekitar hampir 500-an orang ya yang berhasil kami didik, yang kami latih di Nolen ya, dan itu tersebar baik di Pulau Lombok maupun di luar Pulau Lombok, seperti itu. Di Pulau Sumbawa juga ya iya. kami ada alumni-alumni kami juga yang bekerja di bidang otomotif. Dan tahun ini kami dipercaya oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan itu menyelenggarakan namanya program RPL, ya. RPL itu program kuliah RPL gitu. Jadi rekognisi pembelajaran lampau
kami istilahnya diketemukan dengan perguruan tinggi yang yang konsen untuk menghasilkan lulusan yang sambil bekerja tapi dia juga bisa memperoleh gelar akademik seperti itu. Berarti Jadi sambil bekerja sambil tidak bekerja, tidak apa istilahnya nganggur ya. ya sambil bekerja dia juga bisa kuliah. Iya. Jadi kami dipertemukan dengan perguruan tinggi, ada perguruan tinggi Institut Teknologi Indonesia namanya yang ada di Tangerang. Kami dipercaya untuk menyelenggarakan program RPL tersebut. Ada beberapa jurusan, di situ ada teknik mesin, ada teknik elektro, teknik sipil, arsitektur, teknik industri, kemudian informatika, dan manajemen. Yang Ya. kami dipercaya nanti alumni-alumni kami yang mau kuliah sambil bekerja itu bisa daftar di Nolen seperti itu. Baik. Tentunya sebagian besar tentunya juga mempunyai harapan yang besar terhadap dunia pendidikan dan sekaligus bagaimana untuk selepas berpendidikan ini juga mereka tidak kan kebanyakan seperti itu Ya, kejadiannya jadi pada. tidak dilepas Iya, gitu. jadi kadang mohon maaf seperti contoh STM apa SMK, SMK, SMK ya saja. betul. Memang betul di SMK ini kan banyak sekali bidang-bidang atau jurusan-jurusan yang Ya, cukup akomodatif dengan kondisi dunia kerja ya saat ini. betul. Tapi bisa dikatakan hampir 90% kalau kalau pribadi saya memperhatikan, bukan survei sih sebenarnya. Jadi eh, ketika mereka sudah lepas dari SMK, mereka kuliah tidak, bekerja pun tidak. Tidak, ya, Bidang yang dulu pernah mereka geluti selama 3 tahun di sekolah menengah kejuruan itu tidak terasah. ya. Nah, sekarang bagaimana kontinuitas dari Nolan sendiri melihat anak-anak didik kita, terutama yang SMK, yang mereka memang betul dididik untuk siap eh, ber- bekerja, Kerja, siap untuk bersaing, dan ya, juga tentunya siap untuk ya melihat kondisi di lapangan bahwa ini loh dunia kerja, persaingan dan sebagainya. Nolan sendiri memandang hal ini apakah sebagai beban atau memang sebuah tanda panggilan bahwa Nolan juga siap untuk melanjutkan hal-hal yang mereka pernah eh, mereka ampu selama 3 tahun gitu Pak. ya. Jadi sebetulnya saya juga seorang guru SMK Ya, ya mantap. melihat kondisi yang seperti tadi ya memang kemampuannya dari segi kemampuan ya memang sudah bisa, tetapi kalau kita lihat ibaratnya buah itu belum matang Ya, ya. seperti itu, sehingga tadi mau bekerja dia masih kurang Pengalaman, pengalamannya, kemudian ilmunya, mau melanjutkan pun juga keterbatasan dana juga, ilmunya ya, seperti itu iya. juga, dana dan ilmunya seperti itu. Nah, sehingga kami di Nolen ini merasa terpanggil untuk bagaimana meningkatkan lagi kemampuan dari anak-anak kita, anak-anak SMK ya yang setelah lulus. Jadi kita apa istilahnya memberikan program. Jadi ada program beasiswa kita Iya. di Nolen ini. Jadi kalau misalnya dia jurusan otomotif ya karena tadi kurang pengalaman, Iya. nah kami mempertemukan dia dengan pihak industri ya. Kami mendatangkan industri atau membawa dia ke industri ya tempat dia bekerja ya. Tapi sebelumnya kita matangkan dulu. Ibaratnya buah itu kita Kalau bahasa jadi di sebelum ya istilahnya itu ya belum matang betul ya kita matangkan dia di apa Nolen istilahnya seperti itu. diurus. Ya, jadi kita apa istilahnya lebih diperlakukan lagi supaya betul-betul siap ya kalau dia ingin bekerja. Nah, adapun yang nanti misalnya ingin berwirausaha, kita juga bina ya, siapkan juga karena setiap tahun kita di Nolen ini dipercaya melaksanakan namanya program pendidikan kecakapan wirausaha seperti itu. Jadi ada kami istilahnya di warung makan itu sudah
udah kami siapkan beberapa menu Menu ya, seperti itu sesuai menu-menu. dengan kebutuhan dari masyarakat. Kalau dia mau bekerja, kita siapkan ya industri yang di mana dia tuju untuk bekerja. Kemudian kalau dia mau melanjutkan, kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi yang dia sambil bekerja dia bisa kuliah. Oh, Kemudian seperti itu. kalau dia misalnya mau berwirausaha, kita siapkan eh, program yang pendidikan namanya pendidikan kecakapan wirausaha. Sehingga boleh dibilang bahwa lulusan kami ini 100% itu tidak ada yang menganggur. Jadi ada Seperti semacam itu. garansi bahwa mereka itu siap untuk Ya, bekerja dan ditempatkan betul, betul. di beberapa perusahaan-perusahaan afiliasi Iya, yang terafiliasi dengan dengan Nolen ya. Nolan. Baik, eh, selanjutnya ini mungkin perlu juga menjadi catatan calon-calon apa namanya anak-anak didik kita Iya, nih betul. tentang biaya. Iya, iya, Nah, iya. bagaimana dengan biaya di Nolan ini sendiri, Pak Jain? Mungkin bisa di apa namanya diterangkan atau paling tidak ada semacam tanda kuncinya lah itu. Apakah terjangkau? Apa ada semacam apa namanya eh, keleluasaan, kelonggaran? Mungkin seperti itu, Pak Zain. Silakan. Ya. Kalau mengenai biaya, memang kami sudah perhitungkan ya, yang program selama 1 tahun itu bisa dilakukan pencicilan begitu, tidak langsung 100% diserahkan, namun bisa dicicil. Dan sekarang pun sistem pemerintah kita juga dibantu dengan berbagai macam program, ada beasiswa, kemudian ada juga bantuan pendanaan begitu. Iya, Itu dari lembaga-lembaga apa pendanaan iya, seperti itu. Jadi kalau masalah pendanaan ini memang kita berikan kelonggaran kepada calon peserta atau ke peserta ya, tidak langsung cash. cash, tetapi Berarti bisa bisa dicicil dicicil ya. Oh, seperti itu. nah, itu ya. Jadi ternyata di Nolan ini tidak kayak apa ya, harus Harus full. full Ya, finance-nya itu. Berarti ya, ada memberikan kelonggaran. Kemudian ini saya melihat di salah satu informasi terkait dengan jurusan-jurusan ya, tadi ya, yang sempat juga di apa namanya dibuka tadi oleh Pak Zain. Ini cukup menarik, ada beberapa jurusan seperti manajemen, ya, kemudian ada teknik mesin, kemudian ada teknik informatika, teknik industri. Nah, ini juga ada yang kayaknya baru ya, teknik ya, kimia ya. teknik kimia. Kimia, kemudian teknik sipil, wah lengkap nih. Kemudian ada juga nih teknologi industri pertanian. Ya, Ada juga arsitektur dan juga perencanaan wilayah dan kota. Wah, ini udah kelasnya udah ya, banyak sekali pilihan-pilihan jurusan yang tentunya tidak hanya berkisar di otomotif saja iya, ternyata ya, betul. banyak sekali. Nah, mungkin apa kelebihan-kelebihan dari masing-masing jurusan-jurusan ini, Pak Zain? Mungkin Ya, bisa dijelaskan sehingga nanti adik-adik kita ini mulai oh ternyata ini yang pas dengan saya seperti itu. iya. Jadi program-program yang apa yang kita buka ini kami sinkronkan dengan perguruan tinggi. Kerjasama kita program RPL itu rekognisi pembelajaran lampau yang tadi ya, kita sesuaikan dengan Ya, jurusan yang ada di sana. Jadi kami membuka misalnya yang sekarang ada manajemen. Nah, kami membuka peluang-peluang calon peserta kami yang mau kuliah ya jurusan manajemen. Jadi nanti masuk di Nolen itu jurusannya adalah staf HRD, atau kalau dulu kan kita mengenal namanya perkantoran ya. iya. Oh, Kalau sekarang ada staf HRD seperti itu. staf HRD ya, Staf manajemennya, atau akademi administrasi, administrasi administrasi seperti ya. itu. Jadi Baik. nanti setelah dia bekerja, ini program yang sudah bekerja seperti itu. Iya, iya. Kami arahkan ke jurusan yang tadi. Kalau yang misalnya jurusan kami otomotif, ya, nah kami setelah dia misalnya bekerja mau kuliah, kita arahkan dia ngambil jurusan
teknik mesin Iya. seperti itu. Kemudian kami membuka juga program di sini ada hotel engineering. Hotel Hmm. engineering ini ada kaitannya dengan teknik elektro. Oh, iya. Kemudian ada kaitannya dengan teknik sipil, Iya, bangunan iya. seperti itu. Nah, ini program-program yang bisa masyarakat atau bisa calon peserta nanti memilih Sesuai dengan sesuai dengan skill, jurusan skillnya gitu, skillnya ya. kemampuannya seperti Oh, itu. berarti bisa dikatakan juga ini tidak hanya terbatas pada lingkup SMK saja, Pak Zain ya. Betul, Berarti betul. lingkup misalnya dia apakah lulusan SMA, madrasah iya aliyah betul. kah, SMA umum, Iya, seperti itu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi itu ya, adik-adik pelajar yang mungkin sekarang sedang menempuh persiapan ujian ya. iya. Nah, jadi mungkin sekarang ada semacam pilihan. Heeh. Nah, mungkin yang sedang bingung-bingung, saya mau kemana, sedangkan kebutuhan hidup seperti ini. Iya, Ya, ya jadi silakan bisa menghubungi Nolan Training Center yang beralamatkan di PTC ya, iya, di Panca Trade Center. Nah, mungkin nanti untuk syarat-syarat pendaftarannya mungkin nanti bisa di apa namanya? iya. Bisa nanti di Di kantor bisa ya di dilihat kantor atau seperti itu. mungkin pendaftaran-pendaftaran yang dibutuhkan maksudnya persyaratannya apa saja yang mungkin bisa dikatakan standarnya lah Pak Zen. Iya, Silakan. iya. Jadi program yang tadi disebutkan itu bukan hanya anak SMK ya, tetapi tadi anak SMA, Alia aliyah ya. ya atau paket C Oh, bisa itu juga ya. bisa Oh, juga ya, siap, siap. tetapi dia harus sudah bekerja. Oh, Jadi minimal itu syaratnya ya. dia harus bekerja ya. Bekerjanya itu seperti apa? Bekerja misalnya dia menjadi kalau misalnya jurusan jurusan manajemen Hmm. ya dia mau ngambil kuliah jurusan manajemen berarti dia kerja di misalnya di Alfamart atau Indomaret Oh, seperti iya, itu. iya. Bagi karyawan Alfamart Indomaret yang sambil bekerja mau Hmm. ada apa ijazah S1-nya ya bisa menghubungi kami Oh, untuk seperti program itu. RPL itu. Oh, Kemudian yang jurusan otomotif yang jadi iya, mekanik di mobil, bengkel mobil iya. maupun di bengkel sepeda motor misalnya, mau mengambil jurusan teknik mesin, nah, Hmm. jadi dia bisa mengambil teknik mesin tadi itu Iya, iya. sesuai dengan jurusannya. Kemudian yang jurusan elektro, kalau yang misalnya bekerja di bidang di PLN misalnya atau di kontraktor listrik Iya, misalnya, dan mau mengambil jurusan elektro, ya bisa program RPL ini. iya. Dan Menarik sekali. program RPL ini ya yang saya apa kebetulan saya juga mengikuti S1 sekarang ini Pak Dedi. Iya. Jadi saya apa membuktikan di perguruan tinggi IT ini apakah cepat selesai atau tidak Tidak, begitu. gitu ya. Jadi program RPL ini kita akan diakui nanti beberapa mata kuliah kita yang sesuai dengan jurusan. Ya kalau misalnya kebetulan saya ngambil manajemen, Iya, ya karena kita di sini banyak mengerjakan administrasi, manajerial. iya. Nah itu ada beberapa mata kuliah yang kita bisa diakui Iya, seperti iya. itu. Nah semakin banyak pengakuan SKS yang kita Iya, diberikan, maka jarak apa jenjang tempuh pendidikannya akan semakin singkat. iya, Ya iya. bisa jadi kebetulan saya mengambil manajemen Ya. itu jarak jangka waktu yang saya tempuh itu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan Perkuliahan. S1 seperti Iya, iya. itu. Oh, Nah, cepat sekali begitu ya. juga calon peserta yang lain, alumni kami Iya, yang jurusan teknik mesin misalnya, iya. dia mau mengambil S1, artinya yang mata kuliah yang relevan, kemudian mata kuliah yang apa istilahnya materi yang sudah kami berikan di Knowledge itu juga bisa diakui di perguruan Iya. tinggi itu, sehingga jangka waktu untuk penempuhnya itu lebih cepat seperti itu. Berarti seperti terakreditasi seperti itu ya. Memang akreditasi Iya, ya atau di apa istilahnya kayak apa ya namanya? Selain di ini apa sih namanya itu? Diakui, diakui betul betul. diakui Ya, dalam ini program dari program Dikti. oh Jadi ya, ini programnya resmi dari pendidikan Kementerian Pendidikan. tinggi ya. Ya, jadi dia memang kita dipercaya ya
itu ada SK-nya dan ijazahnya itu bukan bukan abal-abal Abal-abal. gitu, tetapi memang betul ini adalah program rekognisi pembelajaran Ya. lampau. Hmm. Karena kita kenal namanya sekarang ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Iya, iya. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dari perguruan tinggi mengirim mahasiswanya untuk magang selama Ya. 1 semester di industri seperti itu atau di dunia kerja. Nah, ada 20 SKS yang diakui, ada beberapa 4 atau 5 mata kuliah begitu. Yang nanti diakui oleh perguruan tinggi selama dia mengikuti MBKM tadi itu, Iya. yang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka tadi. Nah, jadi seperti itu. Makanya kuliahnya singkat. Karena dia sudah bekerja dan memang diakui dia bekerja, Dan sesuai dengan kemudian dan jurusan. sesuai dengan jurusannya. Itu yang membuat dia lebih Berarti cepat. apa namanya, seperti itu. ngeling gitu ya? Betul. Berarti ngeling yang luar biasa jadi. Ya. Nah, kemudian selain hal-hal yang seperti disampaikan oleh Pak Zain tadi, tentunya bagaimana dengan masa belajar yang tadinya bisa sampai 1 tahun kan? Ya. Nah, tentunya apakah tidak mengganggu kegiatan bekerjanya seperti, Betul. atau memang bisa diatur schedule-nya seperti itu? Bagaimana, Pak? Ya, betul. Jadi dari IT ya, perguruan tinggi ini dia menyediakan istilahnya itu programnya itu RPL dan blended dia. Jadi ada memang jadwal perkuliahan di sana ya, tetapi kita di sini yang bekerja itu diberikan link. Berikan link untuk mengikuti perkuliahan dari sini begitu. Dan jadwalnya itu disesuaikan dengan mahasiswa. Jadi dia di situ ada gitu ya? Sabtu dan Minggu. Di situ dikasih jadwal di situ Sabtu dan Minggu. Itu untuk mengikuti perkuliahan daringnya seperti itu. Ini yang dilakukan oleh IT ya bagi mahasiswa yang sudah bekerja seperti itu. Luar biasa ya. Baik, sepertinya pembicaraan kita semakin hangat ya. Semakin hangat walaupun dalam suasana puasa tentunya. Nah, tentunya ini menarik sekali pemirsa. Mungkin saja ada anak ataupun mungkin saudara-saudara Anda yang saat ini dalam posisi kelas 3, baik itu aliyah, kemudian SMA, SMK. Ini adalah momen yang cukup baik karena tidak seperti zaman-zaman kita dulu itu harus ke Mataram, harus ke Praya untuk berkuliah semacam ini. Di Lombok Timur sekarang sudah ada dan lengkap seperti yang disampaikan oleh Pak Zain tadi. Nah, untuk lebih lengkap informasi, mungkin nanti Pak Zain akan mengulang lagi kemana pendaftarannya, kemudian batasnya sampai tanggal berapa. Nah, mumpung ini adik-adik kita sedang mempersiapkan untuk UNAS-nya. Nah, silakan Pak Zain. Siap. Jadi untuk program RPL ini untuk yang memang dua kali pendaftaran dia. Ada pendaftaran pada saat semester genap, ya seperti saya sekarang ini lakukan di semester genap saya mengikutinya. Sehingga kalau misalnya di semester ganjil besok akhir 2024 ini saya sudah selesai seperti itu. Berarti ada juga, ada juga. Berarti nggak harus genap ke ganjil. Bisa ganjil ke bisa. genap. Jadi besok ini kita akan menerima pendaftaran yang ganjil. Jadi ketua ajaran yang ganjil seperti itu. Jadi dia bisa mengikuti yang ganjil di akhir Juni. Nah, nanti di awal Juli ya sudah masuk untuk perkuliahan yang baru seperti itu, yang dia masuk di semester ganjilnya. Kalau yang semester genap sedang proses pembelajaran. Nah, nanti di akhir itu Juni itu ada proses ujian. Nah, nanti di awal Juli itu sudah masuk belajar untuk yang semester ganjil barunya semester baru ya, tahun ajaran 2024 2025 seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk batas pendaftarannya untuk yang berarti ini masuk ke genap ya? Masuk genap, jadi dia masih sudah mulai pembelajaran. Sudah mulai pembelajaran. Berarti harus nunggu ini. Ya, betul. Yang akhir Juni. Jadi akhir Juni ini sudah berakhir pendaftaran untuk yang tapi sekarang sudah mulai bisa daftar untuk sudah mulai daftar yang ganjil seperti itu ya.
Nah, jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun adik-adik, mungkin kalaupun sekarang sedang apa namanya sedang nganggur, Ya, mungkin tahun kemarin sudah lulus, mungkin betul. sekarang ingin atau kepikiran untuk bisa mencoba mengasah keilmuan dan juga sambil mencari peluang kerja. Nah, Ya, kenapa harus nunda-nunda? ya, Nah, insya Allah sudah ada Nolan yang kita di Lombok Timur khususnya di sini kan kita dengan 1,3 juta penduduk kita di Lombok Timur ini tentu menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan iya, dunia kerja ini dalam artian saking banyak persaingan. Nah, betul. jadi kita harus punya banyak apa istilahnya skill ya, Iya, skill dan keterampilan tentunya untuk hal ini. Terakhir Pak Zen, pesan untuk ibu bapak saudara-saudara kita silakan. baik Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian yang tamat di tahun ini maupun yang sudah bekerja atau menganggur, ya silakan datang ke Nolen Training Center untuk mengikuti program-program yang kami laksanakan. Ya, Kalau Anda mau bekerja, kami siap untuk menyalurkan Anda bekerja, tentunya dengan kita latih dulu dengan kursus di Nolen, itu di bidang teknik dan ada juga di komputer dan manajemen. Kemudian bagi yang sudah bekerja, yang sedang bekerja, mau melanjutkan atau ingin memperoleh gelar sarjana S1 sesuai dengan sesuai jurusan. dengan jurusannya masing-masing, baik di bidang teknik ya maupun di manajemen, itu silakan datang ke Nolen Training Center. Kami tunggu di Jalan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, ruko nomor 3 di Pusat Pertokohan Pancor, Lombok Timur. Baik, itu dialog singkat kami untuk kali perdana ya untuk tahun 2024. Nanti kami akan Ya, terus juga akan mengupdate informasi-informasi dari Nolan tentunya. Terima kasih Pak Zen siap. sudah memberikan banyak sekali informasi untuk masyarakat kita tentunya yang tentunya saat ini sedang kebingungan dengan Ya, bagaimana untuk mengasah keterampilan mereka, skill mereka. Nah, jadi mau kuliah juga harus meninggalkan pekerjaan. ya, Nah, ini kan enak. Kita baik. sambil kerja sambil kuliah. Betul. Sudah dapat gelar lagi ya. Ya, Nah, terus garansi untuk dapat pekerjaan juga cukup besar seperti itu. Baik, siap. terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, Pak pemirsa yang tentunya menyempatkan diri memantau ataupun menyaksikan dialog singkat kami tentunya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan hadir kembali tentunya. Selamat menjalankan ibadah puasa, sukses selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.